Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, Ustadz, kami bekerja di luar negeri, sudah berpisah dengan keluarga bertahun-tahun. Atau bahkan di antara kami ada yang berpisah 3-6 tahun dan hubungan komunikasi kami, terutama dengan suami, semakin jarang. Apakah dengan berpisah yang lama tersebut jatuh cerai, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya ukhti, rumah tangga itu salah satu pondasi dasarnya adalah munculnya sakinah, mawaddah, warahmah. Ketenangan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan kebersamaan. Sebagaimana anak katakan di yang pertama tadi, manusia itu nggak butuh makan toh, manusia itu nggak butuh minum toh. Ada kebutuhan lain, kebutuhan lohir, kebutuhan batin. Kebutuhan lohirnya itu ada kebutuhan yang itu tidak makan, tidak minum ya ukhti, yaitu kebutuhan hubungan suami istri. Dan ada kebutuhan batin, tempat dia curhat, tempat dia harus melabuhkan curhat perasaan hatinya, tempat harus ada cerita. Tiap hari ketemu, pulang-pulang kerja ada yang nyambut, pulang-pulang kerja ada yang nyiapkan. Dan itulah sakinah, mawaddah, warahmah yang diinginkan oleh agama kita. Sebelum Anda jawab pertanyaan anti tadi, sebenarnya apa sih yang kita cari? Tatkala kita jauh dari keluarga, suami anti di rumah, kemudian anti jauh di Hong Kong untuk mencari materi dunia. Anda tidak mengharamkan, tapi cobalah berpikir, untuk apa sebenarnya kita hidup jauh gitu? Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, oke lah ya. Tapi anti mengatakan 3 tahun, 6 tahun. Yani pisah dengan suami, komunikasi mungkin bisa WA atau apa. Tapi kebutuhan yang satu itu, kebutuhan yang batin, nafkah lahir, nafkah batin yang satu itu harus dipertimbangkan. Kalau menginginkan, siapa yang jamin kalau suami anti gak selingkuh? Ini siapa yang jamin kalau kemudian kita tidak terjebak dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau bisa, carilah rizki tidak jauh dari keluarga. Atau kalau memang harus jauh, ya sebulan sekali pulang, 2 bulan sekali pulang, bulan 2 kali pulang, itu masih masuk akal. Tapi kalau bertahun-tahun, sampai 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun lagi, ini gak pernah ketemu, maka harus dipertimbangkan kuat tentang masalah tadi. Ya, tentang masalah tadi. Padahal keberadaan anti di Hong Kong bukan sesuatu yang darurat. Ini harus semacam itu. Lepas dari pertanyaan tadi. Adapun berkaitan dengan pertanyaan tadi, Anda katakan, cerai itu tidak jatuh kecuali dengan kata-kata. Cerai itu tidak jatuh kecuali dengan kata-kata. Jadi kalau seorang suami menjatuhkan kata cerai, sharihan atau kinayatan, karena cerai itu ada dua lafadz. Satu lafadz sharih. Lafadz sharih itu lafadz yang tegas mengatakan talak atau cerai. Jika seorang suami sudah mengatakan talak atau cerai kepada istrinya, maka cerai jatuh. Mau niat cerai, mau gak niat cerai, cerai jatuh. Yang kedua, jika sang istri atau jika sang suami mengucapkan kata-kata yang mirip-mirip dengan itu, tapi bukan 2 kata tadi, bubar aja, hubungan kita sampai di sini saja dan macam-macamnya, maka itu tergantung kepada niat suaminya. Kalau suami punya niat dengan kata-kata itu menceraikan istrinya, maka jatuh cerai. Jika tidak, ya berarti tidak. Adapun sikap pisah dalam waktu yang lama, pisah sekedar pisah semacam di Hong Kong tadi, yani pisah dalam jangka waktu yang lama, yani atau sikap yang kasar, sikap yang gak perhatian, acuh tak acuh kepada istrinya, semua sikap itu bukan berarti bermakna perceraian. Makanya kalau kemudian hanya sekedar pisah, yani sang istri ada di Hong Kong 6 tahun, 7 tahun, kemudian sang suami ada di rumah. Kalau kemudian sang suami belum pernah melontarkan kata-kata cerai kepada istrinya, maka
cerai belum terjadi dan cerai tidak jatuh, tetap punya hubungan, tetap statusnya adalah hubungan antara suami dengan istri terjalin sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Wallahu a'lam bishawab.